Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, KD 3.2 dan 4.2, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Buka buku tema 2 halaman 19 sampai halaman 20. Ayo bernyanyi. Di samping rumah Dayu, banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Kita ikut bernyanyi bersama Dayu yuk. Judul lagu Tomat, ciptaan NN No Name. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Oke, kalian pasti bisa ya. Nanti setelah kamu nyanyikan, kirim ya voice note boleh, baik di WA maupun di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat dan ceria. Kamu pasti bisa.
Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 21 sampai halaman 22. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Setelah kalian membacanya, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Sumber www.kidnesia.com. Buka buku tema 2 halaman 23. Ayo menulis. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Ayo, tuliskan pada kolom di bawah ini. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Dari peristiwa tersebut, bisa diperoleh sebuah pesan moral bahwa kita tidak boleh
melanggar kesepakatan, janji, atau persyaratan yang sudah disepakati dengan orang lain. Jika hal tersebut dilanggar, maka suatu saat akan ada akibat buruk yang menimpa kapan saja karena melanggar janji adalah perbuatan yang tidak baik. Matematika KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi sifat pertukaran pada penjumlahan. Buka buku tema 2 halaman 23 sampai halaman 25. Ayo berlatih. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, (590) ditambah 425 sama dengan 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini. Soal pertama, 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik-titik ditambah 535. Soal kedua, 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik-titik. Soal ketiga, titik-titik ditambah 285 sama dengan 285 ditambah 455. Nomor 4, 180 ditambah titik-titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Soal kelima, 220 ditambah 630 sama dengan titik-titik-titik ditambah 220. Soal ke-6, 500 ditambah 270 sama dengan 270 ditambah titik-titik-titik. Soal ke-7, titik-titik-titik ditambah 170 sama dengan 170 ditambah 600. Soal ke-8, 380 ditambah titik-titik-titik sama dengan 370 ditambah 380. Soal ke-9, 240 ditambah 270 sama dengan titik-titik-titik ditambah 240. Soal ke-10, 410 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah titik-titik-titik. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalamannya tentang pemanfaatan pohon kelapa. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.